Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang Autodesk AutoCAD 2016. Pertama-tama kita buka AutoCAD-nya, kemudian kita mulai start drawing ini. Jika kita punya file sebelumnya, bisa open file, open sheet, atau lain sebagainya. Present dokumen ini untuk menampilkan desain-desain kita sebelumnya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang kegunaan mouse di AutoCAD. Jadi kegunaan yang pertama itu left click atau klik kiri. Klik kiri ini bisa digunakan untuk mengblok. Jika satu klik kemudian digeser-geser, nah ini kita akan memblok. Jika kita klik kiri dan tahan, nah dia akan ngeblok sesuai bidang yang kita tarik. Kemudian nomor 2 itu klik kanan. Klik kanan ini akan memunculkan bar seperti ini. Oke. Yang ketiga itu middle click dan ditekan satu kali. Tekan tahan. Middle click tekan tahan ini untuk menggeser lapangan kerja kita atau model kita. Yang keempat middle click scroll ini untuk meng-zoom in dan men-zoom out layar kerja kita. Oke, kemudian kita akan membahas quick access toolbar. Ini ada di layar kiri atas kita teman-teman ya. Ini ada new untuk membuka awal, open, save as dan sebagainya. Ini hanya untuk yang cepat saja. Jika ingin lebih jelasnya, kita klik yang tombol A ini atau logonya AutoCAD. Nah, ini ada new, open, save as dan sebagainya. Oke. Kemudian di sini ada menu bar. Menu bar ini yang golongannya home, insert, annotate, parametric view dan sebagainya ya teman-teman. Kemudian di sini ada toolbar. Draw, modify, annotation, layers, block dan sebagainya teman-teman. Kemudian selain itu, sini ada icon. Icon ini seperti line, polyline, circle, arc dan sebagainya ya. Kemudian ada ribbon. Ribbon ini ya mungkin hampir sama seperti icon ya teman-teman. Sini. Kemudian yang di atas ini Autodesk AutoCAD ini title bar kita teman-teman. Kemudian ini yang saya gerakkan di sini. Ini adalah mouse kita. Mouse di sini itu berbentuk crosshair. Oke, kemudian ini ada layar kita ya, layar kerja kita yang hitam ada kotak-kotaknya, ini adalah layar kerja kita. Kemudian yang di bawah ini seperti garis putih panjang, ini adalah type a command, itu command script. Jadi jika kita melakukan sesuatu, itu nanti ada langkah-langkahnya yang harus kita lakukan. Itu muncul di sana teman-teman. Kemudian yang di bawah ini ada status bar. Oke, kita akan memulai latihannya ya teman-teman. Awal-awal kita klik DS ya. DS enter. Nah, di sini kita nyalakan polar trackingnya ya. Polar tracking ini untuk membantu kita jika sudut 90. Jika ingin membantu yang lebih kecil, ini bisa diubah kemudian dicentang. Oke, terus klik OK ya di sini teman-teman. Oke, sekarang kita akan memulainya. Yang pertama adalah line. Line di sini adalah garis. Caranya adalah kita menekan klik kiri di titik awal dan klik kiri lagi di titik akhir. Jika sudah, klik enter atau spasi. Kemudian ada cara cepatnya lagi yaitu klik L enter. Nah, dia otomatis. Kemudian kita mulainya jika ingin sama lurusnya, kita bisa paskan ini titik awalnya. Nanti ada kotak hijau, kita tarik ke bawah. Nah, kita luruskan garisnya, maka ini titik awalnya bakalan sama. Kemudian jika ingin membuat sesuai ukuran, misalkan 100, saya ingin bikin 100, tinggal ketik aja 100. Nah, jadi teman-teman. Nah, ini juga sudah, kita klik enter. Kemudian aduh, ngetik L kok susah ya, kok lama. Nah, kalau kita sebelumnya sudah klik L, kita tinggal enter aja, nanti
langsung muncul line lagi teman-teman. Nah, kita buat lagi garisnya tadi 100, sekarang 200. Kemudian ini enter lagi, kita enter lagi biar langsung line. Oke, kita lepaskan garisnya, tarik, kita kira-kira sama apa enggak jaraknya. Jika sudah sekitar sama, kita klik lagi, arahkan ke kanan, kita paskan jaraknya 300. Nah, ini ya teman-teman cara memakai line. Kemudian yang kedua adalah polyline teman-teman. Polyline ini tuh 11-12 sama line. Dia juga bisa kita buat garis sama seperti line, tapi ini ada perbedaan yang sangat signifikan, yaitu kita misalnya ya, ini kita bikin bangunan berbentuk kotak. Jika kita membuatnya dengan polyline, ini akan memiliki perbedaan, yaitu jika line kita tekan satu kali, nah dia akan membentuk satu garis saja. Jika lainnya, nah, dua garis, dan kita harus tekan semuanya baru muncul. Tapi jika polyline kita klik satu garis saja, nah dia akan mengeblok semuanya. Kemudian polyline memiliki shortcut PL teman-teman. Oke, yang kemudian adalah arc. Arc di sini hampir sama kayak polyline. Misalnya ya, ini kita buat bangunan ini 150. Kemudian kita ini rencananya bikin setengah lingkaran biar bangunannya belok gitu. Misalkan kita ingin rumah di pojok, kan itu pasti butuh ruangan melengkung ya. Nah, itu caranya kita klik A untuk arc. Nah, kemudian Pak ini pengen buat setengah lingkaran kok nggak bisa lurus. Nah, ini bisa pakai CE dulu guys untuk center atau tengah. Nah, kita paskan 50. Nah, kemudian kita buat lingkaran ini. Nah, wah, ini lingkaran banget ini loh, tapi kok aku pengennya gini kok nggak bisa. Nah, ini diklik enter ya teman-teman. Nah, nanti muncul. Nah, sudah. Nah, ini aku mau bikin lurus, gimana ya caranya? Klik L teman-teman untuk line. Nah, kita akan buat di sini 100, kemudian ke sini 150 ya. Kemudian kita mau bikin lingkaran lagi. Klik A. Oke, ini 150, kemudian kita klik A lagi dulu, kemudian klik CE, kemudian sini 50 ya teman-teman. Oke. Kemudian nah, pas di sini pakai kontrol lagi ya teman-teman. Kalau nggak kontrol dia akan seperti ini. Kalau pakai kontrol dia langsung merubah. Ini oke. Kemudian kita klik L untuk line. Oke. Ini untuk close gini, kita punya dua cara teman-teman. Kita ketik 100 aja bisa ya. Atau kita klik, ini kan masih lingkaran ya. Kita klik L dulu. Nah, buat lurus, nanti kita klik close. Jadi dia otomatis menutup titik akhir ke titik awal. Nah, otomatis teman-teman ya. Gitu ya. Kemudian sekarang saya akan membahas yang keempat ya. Itu adalah polygon. Polygon ini di sebelahnya rectangle ini ya, ada segitiga ke bawah, kita klik yang polygon. Oke, untuk polygon ini awal-awal kita disuruh untuk memasukkan side-nya berapa, ingin berapa sisi atau berapa sudut yang kita masukkan. Misalkan aku mau bikin segitiga, berarti 3 kan sisinya. Oke. Kemudian center tengahnya, pusat segitiga itu ke sisi atau sudutnya mau berapa jaraknya. Misalnya aku mau 150. Oke. Kemudian inscribe atau circumscribe. Jadi ini memiliki dua opsi ya teman-teman. Inscribe ini untuk pusat ke sudut. Jika circumscribe ini dari pusat ke sisi teman-teman. Jadi contohnya ini untuk pusat ke sudut ya. Nah, dia bakal ke sudut. Nah, ini kita jaraknya ya 100. Nah, kemudian kita polygon lagi ya teman-teman. Kita masukkan
segi 10 dah. Jaraknya ke sender poligon berapa? 200. Inscribe atau circum? Circum ini untuk ke sisi ya, kita coba yang ke sisi. Nah, kita tulis jaraknya misalkan 200. Nah, 200. Jadi 200 ini tuh dari sisi ini ya teman-teman. Nah, ini ke pusatnya. Gitu teman-teman. Nah, ini juga ini dari sudut ke pusatnya. Oke, mungkin segini saja untuk tutorial kali ini. Sekian, saya Salman Adani Fadli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.